Di balik senyum manis Bupati Hendra Wibowo yang terpampang di baliho-baliho kota Rengganis, tersimpan sebuah rahasia kelam. Ijazah yang mengantarnya ke kursi kekuasaan diduga palsu. Ketika Ratna Sari, seorang aktivis sekaligus dosen hukum, mulai mempertanyakan keabsahan ijazah itu, ia tak menyangka akan memantik amarah dari kekuatan politik yang jauh lebih gelap dari dugaannya. Bersama Jamal Prasetyo, wartawan investigasi yang tak gentar menyelami masa lalu, dan Dimas Aditya, pegawai muda KPU yang tersesat di antara idealisme dan tekanan birokrasi. Mereka menyusun potongan demi potongan fakta yang nyaris lenyap di telan sistem. Tapi ketika kebenaran mulai terungkap, hukum justru berbalik arah. Warga yang melapor di penjara, pejabat yang bersalah dilindungi. Siapa sebenarnya yang mereka hadapi? Sebuah sosok atau sebuah sistem? Dan saat satu demi satu saksi dibungkam, akankah suara rakyat masih terdengar? Langit kota Rengganis sore itu mendung, seolah ikut menahan rasa resah yang menyebar diam-diam di tengah warganya. Suara mesin dari bengkel motor, deruk kendaraan, dan obrolan para pedagang di warung kopi bersatu menjadi latar dari sebuah pembicaraan yang sedang hangat dan berbahaya. Ijazahnya itu, katanya palsu. Bro, temen gue yang kerja di kelurahan cerita, dokumennya aneh waktu dia nyalon dulu. Bisik Dani, seorang sopir ojek online, kepada kawannya sambil menyeruput kopi hitam. Obrolan semacam itu tak hanya terdengar di warung, tapi juga di pasar, kantor kelurahan, bahkan ruang-ruang kelas universitas. Nama Hendra Wibowo, Bupati Kota Rengganis yang kini tengah menjabat di periode keduanya, mendadak kembali mencuat bukan karena prestasi, melainkan isu kelam yang mulai menyeruak dari permukaan. Di sisi lain kota, Ratna Sari sedang duduk di depan laptopnya di ruang tamu rumahnya yang sederhana namun tertata rapi. Sebagai seorang dosen hukum yang juga aktif di berbagai forum sosial, ia terbiasa dengan kabar miring para pejabat. Tapi kali ini berbeda. Ia baru saja menerima sebuah pesan dari mantan mahasiswanya yang kini bekerja di sebuah kantor lembaga pemilu. Pesan itu hanya berisi satu kalimat. Bu Ratna, ijazah Pak Hendra itu gak pernah tercatat di universitas yang disebut. Ratna menyandarkan punggungnya ke kursi. Matanya menatap kosong ke layar. Ia tahu, kabar ini bukan sekadar isu murahan. Jika benar, maka ini adalah pemalsuan dokumen negara, penyalahgunaan wewenang, dan penipuan publik dalam skala besar. Ia membuka folder catatan publik di laptopnya, tempat ia menyimpan dokumen dan informasi pejabat daerah yang pernah ia teliti. Nama Hendra Wibowo memang pernah masuk dalam daftar pengawasannya, tapi ia hapus beberapa tahun lalu karena tidak menemukan kejanggalan saat itu. Kini, semuanya berubah. Ratna menarik napas panjang, lalu menyalakan mesin printer. Ia mencetak beberapa dokumen kampanye lama milik Hendra, termasuk salinan riwayat pendidikan yang disebarkan saat masa kampanye. Di ruang kerja mewah kantor Bupati, Hendra Wibowo sedang menerima tamu penting dari luar kota. Senyumannya selalu ramah, bicaranya selalu lembut, tapi di balik itu ia tahu bahwa kabar tentang dirinya sudah mulai mengalir ke permukaan seperti minyak bocor di laut yang tenang. Tolong jaga media lokal. Jangan sampai kabar itu naik sebelum kita atur narasinya. Ucapnya pelan pada seorang staf khusus yang berdiri di pojok ruangan. Staf itu mengangguk, wajahnya tegang. Ia tahu betapa berbahayanya posisi Hendra sekarang, tapi juga tahu bahwa pria itu punya terlalu banyak teman kuat di belakang layar. Salah langkah sedikit saja, tak hanya Hendra yang jatuh. Mereka semua bisa ikut terseret. Malam itu, Jamal Prasetyo, wartawan investigasi dari media Suara Publik, menerima sebuah email anonim dengan subjek, "Periksa jejak akademik Hendra Wibowo." Isinya hanya 2 kalimat dan 1 lampiran. Universitas Ganesha tidak pernah mengeluarkan ijazah atas nama itu. Lampiran ini untuk pembanding. Lampiran tersebut adalah data alumni resmi dari universitas yang namanya tercantum di riwayat pendidikan Hendra. Jamal mengernyit. Ia pernah menulis beberapa laporan investigasi soal korupsi dana hibah, tapi ini jauh lebih sensasional. Dan tentu saja,
jauh lebih berbahaya. Tanpa membuang waktu, ia menghubungi narasumber lamanya di Leldikti untuk memverifikasi data tersebut. Sementara itu, Ratna mulai menyusun kronologi perjalanan politik Hendra. Ia mencocokkan dokumen-dokumen pendaftaran calon bupati dengan data KPU yang tersedia secara publik. Ia juga menghubungi 2 mantan kepala sekolah yang namanya dicantumkan di CV Hendra. Salah satunya memberikan jawaban yang membuat Ratna menggenggam ponselnya erat. "Bu Ratna, saya ingat semua siswa saya. Nama Hendra Wibowo memang ada, tapi dia duduk kelas 2. Lalu, bagaimana bisa dia mengklaim lulus dan kuliah?" "Entahlah, Bu. Kami nggak pernah mengeluarkan surat kelulusan atas namanya." Ratna tahu, ia kini menginjak ranjau yang bisa meledak kapan saja. Tapi ia juga tahu, jika semua orang memilih diam, maka kota ini akan terus dikuasai oleh pembohong berseragam. Keesokan harinya, di pasar pagi, isu itu semakin menggema. "Aku dengar Bu Ratna udah mulai kumpulin data tuh," kata seorang pedagang sayur. "Bener, aku lihat dia kemarin wawancara sama guru-guru lama di SMP Negeri 3. Sahut temannya. "Tapi hati-hati, Bu Ratna itu kalau melawan pejabat, bisa-bisa nanti malah dia yang dicari-cari." Di kantor kecil redaksi media Suara Publik, Jamal sedang menempelkan selembar kertas hasil pencocokan nama-nama alumni. Tidak ada nama Hendra di sana. Ia memotret hasil itu, lalu mengetik catatan investigasi awal. Subjek, dugaan pemalsuan ijazah Bupati Rengganis. Status, dalam verifikasi. Pihak terlibat, Hendra Wibowo, Bupati. Universitas Ganesha, tidak mengakui ijazah. Ratna Sari, aktivis, pengumpul data lapangan. Informan anonim, diduga dari KPU. Malam kembali turun. Di rumahnya, Ratna menyalakan perekam suara. Catatan 1. Jika benar ijazah Hendra palsu, maka seluruh keputusan politik yang dia buat bisa dianggap cacat hukum. Tapi bukan hanya soal hukum. Ini soal kepercayaan publik yang selama ini dia hianati. Ia berhenti sebentar, menatap wajahnya sendiri di layar laptop. Ada lelah di sana, tapi juga tekad. Perjuangan ini mungkin akan membuatku kehilangan banyak hal. Tapi aku tak bisa menunggu orang lain melakukannya. Ia menekan tombol simpan. Catatan itu akan menjadi bagian dari sejarah atau bukti jika sesuatu yang buruk terjadi padanya. Pagi di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Kota Rengganis biasanya dipenuhi suara printer dan dentingan keyboard. Namun pagi ini terasa berbeda bagi Dimas Aditya. Di antara berkas yang menumpuk di mejanya, ia tengah membuka kembali file lama, arsip pencalonan Hendra Wibowo tahun 2016. "Kenapa kamu buka itu lagi?" tanya Randy, rekan satu timnya, sembari berjalan ke arah mesin fotokopi. Dimas pura-pura tersenyum. "Cuma nyocokin data digital sama fisik, buat laporan tahunan." Padahal bukan itu alasan sebenarnya. Semalam ia mendapat pesan dari akun anonim di media sosial. Seseorang yang bertanya tentang dokumen pencalonan Hendra. Pesan itu berbunyi, "Coba cek lagi file pencalonan Bupati 2016. Ada berkas yang hilang." Awalnya Dimas tak terlalu ambil pusing. Tapi rasa penasaran menggerakkannya. Ia tahu, sebagai pegawai KPU, ia punya akses penuh ke database. Ia login ke sistem internal, mengetik nama, Hendra Wibowo. Muncul satu entry utama, lengkap dengan data kampanye, riwayat pendidikan, dan dokumen yang dilampirkan saat mendaftar. Ia mulai mencocokkan dengan dokumen fisik di rak penyimpanan. Folder A12, A13, A14. Ini dia. Dimas menarik map plastik dengan label pencalonan Bupati, HW. Ia membukanya perlahan. Ada formulir pendaftaran, surat dukungan partai, SKCK, dan salinan ijazah. Semuanya terlihat normal, sampai ia menemukan halaman kosong di bagian lampiran. Kosong. Tidak ada fotokopi ijazah asli dari SMA maupun perguruan tinggi. Alis Dimas mengernyit. Ia memeriksa file digital. Di dalamnya tertulis bahwa ijazah SMA dan ijazah S1 dari Universitas Ganesha telah dilampirkan. Tapi di folder fisik,
Tidak ada. Siapa yang hapus ini? Bisiknya. Ia memeriksa log akses sistem. Terakhir diakses oleh admin 03, kode pegawai bagian sistem internal yang telah pensiun 2 tahun lalu. Sebuah firasat buruk mulai muncul. Dimas menoleh ke kiri dan kanan, memastikan tak ada yang mengawasinya, lalu memotret halaman kosong itu dan file digital sebagai bukti. Sore harinya, Dimas berada di kamar kosnya yang sempit di daerah belakang kampus. Ia duduk di lantai, menyalakan laptop, dan membuka dokumen hasil salinannya. Ia memindahkan foto itu ke dalam folder terenkripsi yang hanya bisa dibuka dengan kombinasi 2 sandi. Ia tahu bahwa menyimpan data ini di laptop kantor bisa mengancam keselamatannya dan pekerjaannya. Beberapa jam kemudian, notifikasi WhatsApp-nya berbunyi. Pengirimnya, Bu Ratna. Dimas, apakah kamu tahu kenapa berkas ijazah Pak Hendra tidak ditemukan di salinan fisik pendaftaran? Dimas terdiam. Ia merasa seperti diawasi. Tapi ia tahu, Ratna bukan orang sembarangan. Ia menghormatinya sejak kuliah. Dan lebih dari itu, Ratna adalah satu-satunya orang yang mungkin bisa mengungkap semua ini tanpa motif politik. Akhirnya, ia membalas, "Saya tidak bisa bicara di sini, tapi saya punya salinan digital lengkap. Bisa kita ketemu diam-diam?" "Bisa, tapi jangan di tempat umum. Besok, jam 10 malam, di taman belakang perpustakaan kota. Jangan bawa siapa-siapa." Sementara itu, di ruangan kantor Pemda lantai 3, Hendra Wibowo berdiri menghadap jendela besar, melihat lampu kota yang mulai menyala. Di belakangnya, Teguh, Kepala Dinas Kominfo sekaligus tangan kanannya, menyodorkan berkas laporan monitoring media. "Masih banyak yang bahas soal ijazah, Pak, tapi belum viral nasional." Hendra menoleh dengan ekspresi datar. "Pastikan tidak viral. Bekerja lebih cepat. Media lokal kita kuasai. Laporkan akun yang menyebar isu itu." Teguh mengangguk, lalu berkata dengan suara pelan, "Ada yang lebih mengkhawatirkan, Pak. Salah satu staf KPU, Dimas, terlihat mengakses file pencalonan lama." Hendra menyipitkan mata. Sudah dia mati? Belum ada gerakan mencolok, tapi bisa jadi dia tahu sesuatu. Pastikan dia tidak bergerak lebih jauh. Dekati dia dengan cara halus dulu. Kalau tak berhasil, kita pakai cara lain. Malam berikutnya, Dimas tiba lebih awal di taman belakang perpustakaan kota. Hanya ada satu bangku kayu di sana. Lampunya redup. Ia mengenakan hoodie dan topi, berusaha menyamarkan wajahnya. Beberapa menit kemudian, Ratna datang dengan mengenakan jaket panjang dan syal. Mereka saling mengangguk tanpa banyak bicara, lalu duduk dengan jarak aman. "Terima kasih sudah datang," kata Ratna. "Saya nggak tahu harus percaya siapa. Tapi saya yakin, Ibu bukan orang partai. Jadi saya anggap Ibu benar-benar niat." "Apa yang kamu temukan?" Dimas membuka flash disk kecil dari dalam saku jaketnya. "Ini salinan file pendaftaran digital. Ijazahnya ada, tapi saya curiga palsu. Saya juga fotokan arsip fisik, yang seharusnya ada, tapi kosong." Ratna mengambil flash disk itu dengan hati-hati. "Kamu yakin tidak ada yang tahu kamu ambil ini?" "Saya sudah backup offline. Tapi saya tahu saya diawasi. Saya bisa kehilangan pekerjaan kalau ini ketahuan." "Kamu bisa kehilangan lebih dari itu," gumam Ratna, lebih kepada dirinya sendiri. Mereka berpisah tak lama setelah itu. Ratna kembali ke rumah dan langsung memindahkan data dari flash disk ke laptopnya. Ia membandingkan dokumen yang ada dengan data alumni yang telah dikirim oleh narasumber Jamal. Matanya membulat saat melihat perbedaan mencolok antara ijazah Hendra dan format asli dari Universitas Ganesha. Ini tidak mungkin dicetak oleh universitas. Ini palsu. 1 hari setelah pertemuan itu, Dimas dipanggil oleh atasannya di KPU. Ia disuruh masuk ke ruangan kepala sekretariat. "Dimas, kamu mengakses file lama pencalonan tanpa surat tugas. Bisa saya tahu tujuannya?" Dimas mencoba tenang. "Saya sedang bantu audit internal. Ada kesalahan indexing di sistem." Atasannya mengangguk singkat, tapi wajahnya menyiratkan kecurigaan. "Mulai sekarang,
Kamu hanya kerjakan laporan keuangan. Jangan akses database pencalonan tanpa izin saya langsung. Dimas keluar dari ruangan dengan napas tertahan. Ia sadar, waktunya untuk bermain aman sudah habis. Di tempat lain, Jamal menerima file hasil scan dari Ratna. Ia membuka satu persatu, lalu mengetik pesan cepat. Data ini akan jadi ledakan. Tapi aku butuh kamu jaga Dimas. Dia bisa jadi target. Ratna membalas singkat, sudah aku pikirkan. Kita harus bergerak cepat sebelum ada yang hilang lagi. Udara di kota Bandung sore itu dingin. Berembus pelan membawa aroma hujan yang baru saja reda. Jamal Prasetyo berdiri di depan pagar besi tua sebuah sekolah menengah atas yang terletak di kawasan Dago Atas. SMA Bina Karya, begitu tulisan pada papan nama sekolah itu. Usianya tua, mungkin seangkatan dengan orang-orang yang kini menjabat sebagai pejabat publik, termasuk, konon, Hendra Wibowo. Dari berbagai dokumen kampanye tahun 2016 yang ia telusuri, Hendra mengklaim sebagai alumni sekolah ini, lulus tahun 1994, kemudian langsung diterima di Universitas Ganesha, jurusan Administrasi Publik. Semua tampak mulus, kecuali satu hal. SMA Bina Karya tidak memiliki catatan kelulusan atas nama Hendra Wibowo. Jamal melangkah ke kantor tata usaha, memperlihatkan kartu pers dan surat permohonan wawancara. Petugas itu yang sudah sepuh, Pak Gunardi, membolak-balik dokumen dengan mata curiga. Saya sudah cek arsip tahun 1994, Mas. Nama Hendra Wibowo memang pernah terdaftar, tapi dia tidak pernah lulus. Jamal mencondongkan tubuhnya. Apakah ada surat dropout atau semacamnya? Pak Gunardi mengangguk. Ada. Dia dikeluarkan di semester genap kelas 2 karena kasus perkelahian berat. Saya masih ingat, karena kasus itu sempat jadi berita lokal waktu itu. Jamal meminta izin untuk memotret salinan surat dikeluarkan itu. Ia mencatat semua yang diperlukan, termasuk tanda tangan kepala sekolah kala itu. Data ini jelas berkonflik total dengan ijazah yang diklaim Hendra saat mencalonkan diri menjadi bupati. 1 jam kemudian, Jamal duduk di dalam kafe kecil di seberang stasiun Bandung, membuka laptop dan mulai merangkum temuannya. Ia membandingkan format ijazah Hendra dengan contoh ijazah asli dari tahun yang sama. Ia sudah mendapatkan beberapa contoh dari arsip alumni SMA itu. Perbedaannya mencolok. Logo sekolah pada ijazah Hendra sedikit buram, seperti hasil cetakan ulang. Tanda tangan kepala sekolah berbeda dengan versi resmi dari tahun itu. Nomor seri ijazah tidak ditemukan dalam sistem pencatatan nasional. Ia menuliskan catatan. Jika data SMA saja sudah dipalsukan, maka hampir pasti ijazah universitas juga palsu. Tapi perlu verifikasi langsung ke Universitas Ganesha. 2 hari kemudian, Jamal telah tiba di Yogyakarta, tempat Universitas Ganesha berdiri. Di kampus tua itu, ia memiliki jaringan lama, Sulastri, staf bagian akademik yang dulu pernah membantunya dalam kasus korupsi kampus swasta. Kamu datang untuk kasus si Hendra itu? Ya. Sulastri langsung menangkap maksud kedatangannya tanpa perlu dijelaskan. Jamal tersenyum kecut. Seperti biasa, aku butuh akses data alumni tahun 1998-2000. Sulastri menarik laci dan mengeluarkan berkas. Kita simpan data lama dalam 2 format, digital dan mikrofilm. Dan percayalah, nama Hendra Wibowo tidak pernah terdaftar sebagai mahasiswa kami. Tidak di program reguler, tidak juga ekstensi. Jamal merekam pernyataan itu, dengan izin, sebagai bukti otentik. Lebih parah lagi, sambung Sulastri, ijazah yang kamu tunjukkan ini tidak sesuai dengan template resmi kami pada tahun tersebut. Ini mirip hasil scan dari institusi lain, lalu dimodifikasi. Apa kamu tahu institusi mana? Sulastri menggeleng. Sulit, tapi saya bisa bantu periksa lebih lanjut, kalau kamu beri waktu 2 atau 3 hari. Jamal mengangguk. Tolong rahasiakan dulu ini. Ini bisa jadi bukti penting. Di perjalanan kereta pulang menuju Rengganis, Jamal mulai menyusun struktur artikel investigasi awalnya. Ia membaginya ke dalam 5 bagian utama.
jejak akademik SMA yang terputus, ijazah palsu dan ketidaksesuaian dokumen. Universitas Ganesha menolak pengakuan, lemahnya verifikasi KPU saat pencalonan, dampak hukum terhadap kebijakan daerah. Namun ia tahu, jika menerbitkan ini terlalu dini, risikonya besar. Ia belum punya dukungan legal. Ia butuh suara publik, dan yang lebih penting, dukungan moral dari masyarakat. Sesampainya di Rengganis, Jamal langsung menemui Ratna. Ini semua mulai membentuk pola, kata Jamal sambil memperlihatkan hasil temuannya. Ratna membaca cepat semua dokumen yang diberikan. Kita perlu rencana. Petisi warga belum cukup kuat untuk mendesak klarifikasi publik. Kita butuh momen. Jamal mengangguk. Kamu pikir, kalau kita gelar konferensi pers, siapa yang mau dengar? Kita gelar bukan untuk pejabat, tapi untuk rakyat. Biar mereka tahu bahwa pejabat yang mereka pilih bukan siapa yang ia klaim. Malam itu, Ratna menghubungi jaringan aktivisnya, mengatur tempat, waktu, dan undangan terbatas. Rencananya, konferensi pers akan diadakan secara semi terbuka, tanpa menggunakan nama media besar. Cukup dokumentasi video dan siaran langsung ke kanal YouTube yang biasa dipakai jaringan sosial. Namun tak butuh waktu lama sebelum kabar rencana itu bocor ke pihak lawan. Di ruang kerja Hendra, Teguh kembali membawa laporan. Mereka mau adakan konferensi pers. Pak, di Balai Warga RT 09, Sabtu malam. Hendra menyandarkan tubuh ke kursi. Tatapannya dingin. Pastikan lampu mati. Mikrofon rusak. Kalau perlu, ganggu sinyal live mereka. Teguh sedikit ragu. Apa tidak terlalu ekstrim? Pak. Hendra menatap tajam. Kalau kamu tidak siap hadapi perang kotor, kamu salah ikut ke dalam lingkaran ini. Suara keyboard terdengar terus-menerus di ruang kerja kecil milik Ratnasari. Pukul sudah lewat tengah malam, namun pikirannya masih aktif. Seperti mesin yang tak ingin berhenti bekerja. Di layar laptopnya, terbuka dokumen rencana peluncuran petisi. Transparansi ijazah Bupati Rengganis. Di balik kaca jendela, angin menerpa pelan. Sunyi. Tapi Ratna tahu, keesokan hari, sunyi ini akan pecah. Ia menarik napas panjang, lalu mengirimkan pesan ke grup aktivis. Petisi akan tayang jam 10 pagi. Mohon semua siap bantu share. Target awal, 10.000 tanda tangan dalam seminggu. Grup membalas cepat. Emoji jempol, tanda semangat, dan satu kalimat dari teman lama, Denny. Kalau warga tahu siapa sebenarnya Hendra, mereka nggak akan diam. Pagi harinya, Ratna dan tim kecilnya menyebar ke berbagai titik di kota Rengganis. Mereka membagi selebaran, memasang poster kecil, dan menyebarkan tautan petisi online lewat WhatsApp grup RT RW, komunitas ibu-ibu arisan, sopir ojek, bahkan ke grup alumni sekolah. Di pasar pagi, seorang ibu pedagang sayur membaca brosur dengan seksama. Pak Bupati ijazahnya palsu. Masa sih, Bu Ratna? Ratna menjawab dengan nada sabar. Kami belum menuduh, tapi kami minta buktinya ditunjukkan. Transparansi, Bu. Biar rakyat tenang. Petisi online langsung meledak. Dalam 6 jam, lebih dari 2.300 orang menandatangani. Sebagian warga juga menyambut dengan antusias. Saya ikut tanda tangan. Dari dulu curiga orang itu nggak jelas asal-usulnya. Pak Yanto, mantan guru pensiunan. Kalau benar, ini penghinaan buat kita semua. Masa dipimpin penipu? Lilis, kader PKK. Ratna sengaja membuat 2 versi petisi. Online, via cangerakyat.org. Offline, berbasis formulir fisik, untuk warga yang tak punya akses internet. Dimas, walaupun tidak tampil terbuka, diam-diam ikut mencetak formulir dan membagikan ke kenalan-kenalan lamanya di beberapa kelurahan. Namun tidak semua pihak menyambut baik. Di kantor pemerintah daerah, ruangan Hendra semakin gelap oleh amarah. Ia membanting laporan yang dibawa Teguh. Petisi, 10.000 tanda tangan. Ia menunjuk ke layar. Siapa yang menyebarkan? Tangkap mereka. Intimidasi. Lakukan apapun. Kita harus matikan ini sebelum lewat seminggu.
Teguh berbicara pelan. Kalau kita terlalu keras, bisa balik ke kita. Pak, kita main halus dulu. Apa maksudmu? Ciptakan kontranarasi. Tuduh mereka penyebar hoaks. Gunakan influencer lokal, buzzer, dan kita beli 1-2 media online untuk meragukan keaslian petisi itu. Hendra mengangguk, dan pastikan orang-orang dekat Ratna mulai merasa tidak nyaman. Kasih peringatan. 2 hari kemudian, Ratna mendapat kabar buruk. Pak Yanto, warga pertama yang vokal mendukung petisi, didatangi 4 orang tak dikenal. Mereka memaksa masuk rumah, membentak, dan merusak banner petisi yang dipasang di pagar. Kalau masih ikut-ikut Ratna, siap-siap rumahmu dibakar, ancam salah satu dari mereka sebelum pergi. Pak Yanto melaporkan ke polisi, tapi tak ada tindakan berarti. Saat Ratna menemui beliau, Pak Yanto hanya bisa geleng-geleng kepala. Saya nggak takut, Bu. Tapi anak-anak saya khawatir. Mereka bilang saya harus berhenti. Ratna menggenggam tangannya. Kalau Bapak mundur sekarang, mereka akan terus menekan warga lain. Kita harus lawan cara-cara seperti ini. Pak Yanto menatap mata Ratna, lalu tersenyum tipis. Saya tetap ikut, sampai akhir. Pada hari keempat, jumlah tanda tangan petisi mencapai 6.700. Angka ini jauh lebih besar dari target harian. Namun tekanan semakin berat. Beberapa warga menerima SMS ancaman. Ada akun palsu menyebar bahwa Ratna menerima dana asing. Kantor kecil tempat aktivis berkumpul disemprot cat merah bertuliskan, pengkhianat. Namun semua itu tidak menghentikan mereka. Justru membuat gelombang baru. Para pelajar mulai ikut menandatangani. Komunitas gereja dan masjid lokal mulai membuka forum diskusi. Ratna membuat pernyataan video singkat, berdurasi 1 menit. Kami tidak menuduh. Kami menuntut kejelasan. Kami rakyat. Dan kami punya hak tahu siapa yang kami pilih untuk memimpin. Video itu ditonton 50.000 kali dalam 2 hari. Sementara itu, di ruang kerja gelap, Hendra memandangi layar. Ia memanggil ajudannya. Siapkan orang buat, membersihkan, 1-2 akun penyebar utama. Kita harus bikin takut. Jangan bunuh, tapi bikin mereka trauma. Hari ke-7, target tercapai. Petisi mencapai 10.029 tanda tangan. Ratna berdiri di depan kantor pemerintahan daerah dengan 10 box plastik berisi tanda tangan offline. Ia ditemani puluhan warga dan jurnalis independen. Kami ingin menyerahkan ini secara langsung ke Bupati, katanya lantang di depan kamera. Namun tak ada jawaban. Kantor tertutup. Hanya 2 satpol PP berdiri tanpa ekspresi. Tak lama, seorang pegawai keluar membawa surat. Bupati tidak bisa ditemui karena jadwal padat. Ratna mengambil surat itu, lalu mengangkat kotak tanda tangan tinggi-tinggi. Kami titipkan ini ke negara. Jangan biarkan suara rakyat dibuang begitu saja. Warga bersorak. Kamera merekam. Live stream penuh komentar dukungan. Namun di belakang layar, para penekan mulai bersiap dengan strategi baru. Diskreditasi Ratna secara personal. Langit Rengganis pagi itu tampak teduh, seolah-olah menyembunyikan badai yang sedang bergulung di bawahnya. Di dalam gedung KPU Kota Rengganis, Dimas Aditya duduk di ruang arsip, memandangi layar komputer yang penuh dengan dokumen digital pemilu 2016. Ia memutar ulang dalam pikirannya bagaimana dokumen ijazah Hendra Wibowo diterima dan disahkan oleh tim verifikasi saat itu. Waktu itu ia masih pegawai baru, hanya sebagai staf data. Ia mengingat, tak ada dokumen asli, hanya fotokopi yang tidak terlalu jelas, tapi ditandatangani dengan cap asli sesuai asli oleh seorang pejabat internal. Namanya Firman, kepala divisi teknis yang kini sudah pindah ke pusat. Yang lebih mengganggunya adalah temuan belakangan. Dokumen ijazah tersebut kini tidak lagi ada di sistem utama. Hanya salinan yang ia simpatkan diam-diam di flash disk pribadinya yang tersisa. Salinan yang kini terasa seperti bom waktu. Hari itu, ia dipanggil oleh atasannya, Bu Elvira, Ketua KPU Rengganis. Wanita berkacamata itu terkenal disiplin dan keras, tapi selama ini bersikap netral. Namun kali ini, suasananya berbeda.
Di ruangan hanya ada Elvira dan satu pria berpakaian dinas, duduk dengan wajah tanpa senyum. Ia tidak dikenalkan, tapi insting Dimas berkata, "Ini bukan orang biasa." "Silakan duduk, Mas Dimas," ujar Elvira dingin. Dimas duduk. Telapak tangannya mulai berkeringat. "Saya dengar kamu banyak buka-buka data lama, ya?" tanya Elvira pelan, tapi menusuk. "Saya sedang cek ulang sistem backup, Bu. Ada beberapa data pemilu yang..." Belum sempat selesai, pria tak dikenal itu menyela. "Kita tidak main-main dengan dokumen negara, apalagi yang sudah disahkan. Kamu tahu, kan, menyebarkan atau menyimpan dokumen negara tanpa izin bisa diproses pidana." Dimas menoleh cepat ke Elvira, berharap semacam penyangkalan. Tapi wanita itu hanya menatap kosong. "Apa maksud Bapak?" tanya Dimas, pura-pura naif. "Kami tahu kamu pegang salinan dokumen Bupati Hendra. Dan kami minta, segera dihapus. Sekarang." Dimas berusaha tenang. "Itu hanya backup untuk keperluan internal. Tidak disebar." Pria itu berdiri, membungkuk mendekat. "Kami tidak minta alasan. Kami minta kamu taat." Setelah keluar dari ruangan itu, Dimas tidak langsung pulang. Ia mengambil motor dan menyusuri jalan-jalan kecil, mencoba menghilangkan kecemasan yang mulai menyesakkan dadanya. Di persimpangan antara rasa takut dan tanggung jawab, Dimas mulai berpikir, kalau ia diam, maka kebohongan akan terus hidup. Tapi kalau ia bicara, hidupnya bisa hancur. Sore harinya, ia bertemu dengan Ratna secara diam-diam di sebuah warung kecil di luar kota. "Ada sesuatu yang penting," katanya cepat. "Tapi kamu harus janji tidak sebut nama saya." Ratna mengangguk. "Dimas, kamu tahu aku bisa jaga rahasia. Tapi ini menyangkut nyawa banyak orang. Kalau kamu punya sesuatu, bukti misalnya, itu bisa mengubah arah cerita ini." Dimas membuka ransel kecilnya. Ia mengeluarkan flash disk hitam kecil dan mendorongnya ke arah Ratna. Di dalam ada salinan ijazah yang Hendra pakai untuk mencalonkan diri. "Aku ambil langsung dari sistem. Juga ada data riwayat pengunggah, log masuk, dan dokumen internal yang menyetujui dokumen itu, termasuk tanda tangan palsu dari kepala divisi teknis." Ratna menatap flash disk itu seperti menemukan senjata rahasia. "Kamu sadar ini berbahaya?" Dimas mengangguk. "Aku tahu, tapi lebih berbahaya kalau aku diam." Setelah pulang, Dimas langsung menerima SMS tanpa nama. "Kau pikir kau pahlawan? Kami tahu rumahmu." Ia langsung matikan ponsel. Tubuhnya gemetar, tapi dalam gemetar itu ada semacam kelegaan. Ia sudah mengambil sikap. Di sisi lain kota, Jamal menerima pesan dari Ratna. Ia segera membuka isi flash disk. Semua sesuai. Nama file, Ijazat Handeweboe 2016 PDF. Tanggal unggah, 11 Maret 2016. Uploader, Firman KPU. Validasi, cap basah internal, tanpa cap institusi asli. Jamal langsung menyimpannya ke 3 cloud backup berbeda. Ia tahu ini akan jadi bukti kunci untuk langkah selanjutnya. Namun berita tentang kebocoran internal KPU mulai mencuat. Meski belum disebutkan nama, media lokal yang sudah dibayar mulai menyebarkan berita. Ada upaya sabotase terhadap KPU oleh staf radikal. Beredar dokumen tidak resmi yang diduga hasil rekayasa digital. Sumber anonim menyebar informasi palsu atas nama integritas. Dimas melihat berita itu dari balik meja kantor. Ia tahu, lambat laun, namanya akan disebut. Namun malam itu, saat ia berjalan melewati gang rumahnya, ada tetangganya, Pak Imam, yang tiba-tiba menepuk bahunya. "Mas Dimas, saya dengar-dengar, sampean bantu Ratna, ya?" Dimas kaget. Saya?" Pak Imam hanya tersenyum, lalu menepuk bahunya lagi. "Kalau itu benar, saya bangga. Jangan takut, banyak dari kita dukung. Cuma kami belum berani bicara. Tapi hati kami ada di tempat yang sama." Dimas menatap pria itu. Dalam gelapnya malam, ia baru sadar. Kebenaran memang berisiko, tapi juga menular. Jam 8 pagi, Ratna berdiri di sebuah bangunan semi terbengkalai di pinggiran kota Rengganis.
Bangunan bekas gudang ini kini telah disulap menjadi markas darurat para aktivis. Meja panjang dari triplek, proyektor pinjaman, dan kamera second hand siap merekam momen yang bisa mengguncang pemerintah daerah. Ini bukan konferensi pers biasa, kata Ratna kepada belasan orang yang hadir, termasuk Jamal, beberapa relawan, serta 2 jurnalis independen dari Jakarta yang diam-diam terbang pagi itu. Apa yang kita paparkan hari ini akan jadi ujian apakah kebenaran masih punya tempat di negeri ini. Jamal duduk di sisi kanan panggung kecil. Ia membuka laptop, menyambungkan ke proyektor. Di layar mulai tampil bukti-bukti yang ia dan Ratna kumpulkan selama beberapa pekan terakhir. Scan ijazah Hendra Wibowo, yang terlihat berbeda dari template asli universitas yang dicatut. Surat dari universitas tersebut menyatakan bahwa Hendra tidak pernah terdaftar sebagai mahasiswa ataupun alumni. Log dokumen dari sistem KPU dengan identitas unggahan dan validasi internal palsu. Dokumentasi saksi alumni dan mantan guru menyatakan tak pernah mengenal Hendra di periode pendidikan yang ia klaim. Salah satu jurnalis dari Jakarta, Amel, mengangkat tangan, bertanya, "Apakah Anda siap menghadapi konsekuensi hukum jika dokumen ini ternyata dianggap fitnah?" Ratna menatap langsung ke kamera. "Kami tak menuduh, kami menunjukkan data. Jika data ini salah, silakan Bupati Hendra klarifikasi secara resmi. Buka ijazah aslinya ke publik. Transparansi bukan ancaman, kecuali bagi yang menyembunyikan sesuatu." Siaran langsung via kanal YouTube lokal, Rengganis Watch, dimulai pukul 9. Dalam waktu 30 menit, penonton tembus 12.000 orang, dengan komentar bertubi-tubi. "Gila, ini data kuat banget. Kok KPU bisa lolosin dokumen kayak gitu? Berani banget si Ratna, salut." Namun, tepat pukul 9.41, siaran tiba-tiba terputus. Layar hitam, suara menghilang. "Koneksi putus?" tanya Jamal cepat. Ratna langsung periksa ponselnya. Semua koneksi internet dari 2 provider besar tidak berfungsi. Salah satu relawan yang siaran dari laptop cadangan juga kehilangan jaringan. Bahkan sinyal ponsel mulai hilang satu persatu. Jamal menatap Ratna. "Ini sabotase. Mereka blokir lokasi kita. Cepat backup semua rekaman. Simpan di 3 tempat," teriak Ratna ke tim dokumentasi. 5 menit kemudian, suara motor terdengar dari luar bangunan. 3 pria berbadan besar turun dengan cepat. Mereka tidak memakai seragam, tapi gerak tubuh mereka menunjukkan pengalaman. Salah satu dari mereka langsung menendang pintu. "Kalian bikin masalah," harditnya. Para relawan mundur. Salah satu kamera direbut. Jamal mencoba menahan, tapi tangannya didorong kasar ke dinding. 2 dari pria itu menyita laptop yang masih menyala. Ratna berdiri tegak. "Kami tidak melakukan kejahatan. Ini publikasi data. Anda tidak berwenang menyita." Pria botak itu mendekat. "Kami hanya kirim pesan. Lain kali kalian pikir 2 kali." Setelah itu mereka pergi, cepat seperti mereka datang. Tinggal ruangan berantakan, 2 kamera rusak, dan 1 laptop hilang. Tapi tidak semuanya hilang. Dimas, yang berada di lokasi terpisah, berhasil merekam sesi pertama konferensi melalui salinan feed internal. Ia mengunggahnya diam-diam ke 3 platform, YouTube, Instagram, dan Telegram, pakai akun anonim bernama Mata Rakyat Rengganis. 2 jam kemudian, video itu viral. Hashtag ijazah Hendra muncul di Twitter lokal. 21.000 penonton dalam 4 jam. Lalu disusul unggahan ulang oleh kanal suara independen yang lebih besar. Di kantor Bupati, suasana tidak kalah panas. Hendra marah besar. "Kenapa bisa bocor lagi? Saya sudah bayar kalian buat bersihin semua ini," bentaknya ke Teguh. Teguh hanya menunduk. "Kami sudah blokir siaran utama. Tapi mereka punya cadangan. Dan sekarang semua media sosial udah nyebar." Hendra mencengkeram gelas di mejanya sampai pecah. "Ratna, perempuan itu benar-benar cari mati." Sore harinya, surat panggilan resmi dari Kepolisian Rengganis diterima oleh Ratna. "Anda dipanggil sebagai saksi atas dugaan penyebaran informasi palsu dan penghasutan terhadap ketertiban umum."
Ratna hanya tertawa kecil. Cepat sekali mereka beraksi. Tapi kita juga nggak akan diam. Malam itu, Jamal memimpin rapat terbatas. Kita harus siapkan konferensi kedua. Tapi lebih besar, lebih aman, dan dengan media nasional. Kita nggak bisa cuma main lokal. Mereka bisa bungkam kita kapan aja. Dimas yang hadir lewat panggilan video mengangguk. Saya bisa bantu bocorkan beberapa data ke jurnalis di Jakarta. Tapi saya harus tetap tak dikenal. Ratna menyahut, setelah ini, tak ada jalan mundur. Kita bukan sekadar menuntut kejelasan ijazah. Kita sedang melawan sistem yang melindungi kebohongan. Jamal menambahkan, dan setiap langkah kita harus terukur. Satu salah langkah, kita bisa dihancurkan. Tapi kalau benar, kita bisa ubah arah sejarah kota ini. Gedung Ombudsman RI Perwakilan Rengganis terletak di pusat kota, berdiri angkuh dengan eksterior kaca dan granit hitam. Di balik desainnya yang modern, tempat ini menjadi satu-satunya harapan formal terakhir bagi masyarakat yang tidak lagi bisa mempercayai jalur hukum biasa. Hari itu, Ratna Sari, Jamal Prasetyo, dan 2 perwakilan warga memasuki gedung itu dengan langkah mantap. Di tangan Ratna, terdapat satu bundel dokumen setebal 84 halaman. Laporan resmi tentang dugaan pemalsuan ijazah Bupati Hendra Wibowo, lengkap dengan bukti digital, saksi, serta perbandingan dokumen pendidikan. Ruangan tempat mereka diterima cukup hangat dan bersih. Seorang pegawai ombudsman bernama Herman Simbolon, pria separuh baya yang tampak serius tapi ramah, menerima mereka. Silakan duduk. Kami sudah diberitahu akan ada laporan penting. Tapi terus terang, kami tidak menyangka akan selengkap ini. Ujarnya membuka pembicaraan. Ratna membuka map dan menyerahkannya. Kami membawa laporan resmi dari masyarakat Kota Rengganis. Bukan hanya soal ijazah palsu, tapi soal pembiaran sistemik oleh KPU dan dugaan intimidasi terhadap warga yang melaporkan. Herman membaca cepat halaman pertama, lalu mengangkat alis. Ini berat sekali. Apa Ibu sadar, kasus ini bisa menyeret banyak lembaga? Justru itu tujuannya, Pak, sela Jamal. Kalau keadilan tidak bisa datang dari dalam, setidaknya datang dari pengawasan eksternal. Proses verifikasi berlangsung selama 2 jam. Ratna dan Jamal diminta memberikan kesaksian lisan di ruang rekam ombudsman. Wajah mereka terekam oleh kamera CCTV sebagai dokumen resmi. Beberapa pertanyaan penting dilontarkan. Bagaimana proses pengumpulan data dilakukan? Apa ada bukti bahwa KPU menyadari adanya kejanggalan? Siapa saja yang ditekan atau mengalami intimidasi? Ratna menjawab semua dengan mantap. Jamal bahkan menyebutkan 3 nama di internal Dinas Pendidikan yang tahu ijazah Hendra bermasalah sejak dulu. Usai sesi laporan, Herman berdiri dan menjabat tangan mereka satu persatu. Saya pribadi kagum dengan keberanian kalian. Dan sesuai prosedur, kami punya waktu maksimal 60 hari kerja untuk memberikan penilaian awal. Tapi saya pastikan, laporan ini tidak akan kami diamkan. Ratna menatapnya dalam. Kami hanya minta satu hal, Pak. Jangan biarkan tekanan politik membungkam kebenaran. Herman mengangguk, tapi sorot matanya menyiratkan beban yang tak ringan. 2 hari setelah pelaporan, berita tentang warga laporkan dugaan ijazah palsu Bupati ke Ombudsman muncul di media nasional kecil dan portal aktivis. Artikel itu disebarkan di berbagai grup WhatsApp masyarakat Rengganis. Komentar mulai memanas. Kalau sampai ombudsman ikut bungkam, ya wassalam negara ini. Ratna harus dijaga, dia berani banget. Gimana bisa pejabat pakai ijazah palsu? Gila ini kota. Namun, di balik gelombang dukungan, ada yang bergerak diam-diam. 3 hari setelah laporan masuk, Herman dipanggil ke Jakarta untuk rapat koordinasi mendadak di kantor pusat ombudsman. Ketika kembali, wajahnya jauh lebih murung dari biasanya. Ratna menerima pesan WhatsApp dari seorang pegawai internal ombudsman yang menolak disebut namanya. Ada tekanan dari pusat untuk memperlambat laporan Rengganis. Katanya terlalu sensitif. Hati-hati, Pak Herman juga ditekan, tapi dia tetap mau jalankan prosedur. Sementara itu,
Di dalam lingkaran kekuasaan, Hendra Wibowo mulai menyusun strategi politik. Ia menghubungi rekan lamanya di partai besar tingkat nasional. Salah satu dari mereka, Pak Lazuardi, adalah mantan ketua tim logistik kampanye partai saat pemilu legislatif terakhir. Dalam pertemuan tertutup di sebuah villa luar kota, Lazuardi berkata pelan, "Tenang saja, Hen. Kamu bukan satu-satunya yang punya batu sandungan. Tapi kamu sudah bantu partai banyak waktu itu. Gak akan kami lepas begitu aja." Hendra mengangguk. Tapi ia tahu, semua bantuan itu bukan tanpa imbalan. Lazuardi menambahkan, "Kami akan usahakan agar ombudsman menemukan bahwa laporan tidak memenuhi syarat bukti hukum formal. Sisanya, biar masyarakat pelan-pelan lupa." Namun, Ratna dan Jamal tidak diam. Mereka kembali menggalang dukungan masyarakat. Dalam 2 minggu, mereka mengumpulkan lebih dari 14.000 tanda tangan baru dari warga Rengganis yang menuntut Ombudsman segera umumkan hasil investigasi. Transparansi dan akuntabilitas kepala daerah. Perlindungan bagi pelapor dan saksi. Petisi ini mereka antar langsung ke kantor Ombudsman sambil disiarkan langsung melalui kanal aktivis. Liputan media nasional ikut hadir. Nama Ratna mulai dikenal lebih luas. Namun, satu malam di rumah Jamal, seseorang melempar batu ke jendela depan. Kaca pecah, serpihan beterbangan. Di balik batu itu ada kertas kecil bertuliskan, "Berhenti atau giliran kalian yang jadi tersangka." Polisi datang, tapi tak bisa melacak pelaku. Jamal hanya menyimpan kertas itu di lemari. Baginya, ancaman adalah bukti mereka sedang ada di jalur yang benar. 2 minggu setelah laporan ke Ombudsman, Herman mengirim email resmi ke Ratna. Isinya hanya 2 kalimat. "Laporan Anda telah diverifikasi dan diterima sebagai kasus prioritas. Kami akan meneruskan hasil awal ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan Komnas HAM sebagai bagian dari tindakan lanjutan." Ratna membacanya dengan mata berkaca-kaca. Di luar, suara azan maghrib menggema. Mungkin, harapan belum mati. Hari-hari setelah laporan ke Ombudsman seharusnya jadi masa penuh harapan bagi warga Rengganis. Namun kenyataannya jauh dari itu. Bukannya transparansi, yang datang justru teror. Ratna duduk di teras rumahnya sore itu, menyeruput teh sambil membaca draft artikel Jamal. Suara motor mendekat dari kejauhan. Tak lama kemudian, 3 pemuda asing berhenti di depan pagar rumahnya. Salah satu dari mereka bersandar ke pagar dan berseru, "Bu Ratna, mending ibu urusin kampus aja. Jangan ikut-ikutan politik." Ratna menatap tajam, tak menjawab. "Jangan sampai nanti nama ibu masuk daftar yang susah cari kerja atau malah susah napas." Mereka tertawa sambil memutar balik motornya. Ratna mencatat plat nomornya. Di saat bersamaan, beberapa relawan mengadu lewat grup Telegram bahwa mereka juga mulai diawasi. Surat panggilan, klarifikasi, dari polisi mulai berdatangan ke rumah-rumah warga yang ikut tanda tangan petisi. Salah satunya adalah Yanto Prayoga, buruh pabrik yang juga menjadi relawan aktif sejak konferensi pers Bayangan. Yanto, 38 tahun, dikenal di kampungnya sebagai orang baik. Ia ikut membantu mendistribusikan petisi ke pasar-pasar dan warung kopi. Ia bukan aktivis, bukan politikus, tapi ia percaya pada keadilan. Hari Kamis pagi, Yanto ditangkap, bukan karena kasus ijazah, tapi karena tuduhan menyebarkan selebaran hasutan dan menyebar hoaks. Polisi menyita 2 lembar fotokopi petisi dari dalam tas motornya dan menjadikannya alat bukti dugaan makar ringan. Kabar ini menyebar cepat di grup relawan. Jamal langsung menuju kantor polisi, tapi dihalangi. Ratna menelepon seorang pengacara pro bono dari Lembaga Bantuan Hukum Rengganis, Elsa Marbun, yang langsung turun tangan. "Ini kriminalisasi, dan ini sangat terang-terangan," ujar Elsa. Di kantor polisi, Yanto dimasukkan ke dalam ruang tahanan kecil, tanpa boleh menelepon keluarga. Bahkan air minum ditahan. Ketika Elsa akhirnya diizinkan bertemu, Yanto hanya berkata pelan, "Saya nggak nyangka perjuangan ini seberat ini, Bu. Tapi kalau saya harus dipenjara buat buka mata orang, saya ikhlas."
Elsa mencatat semua kronologi. Ia tahu, tekanan ini bukan untuk menghukum Yanto, tapi untuk menakut-nakuti semua orang. Sementara itu, Jamal menuliskan artikel berjudul, "Warga Rengganis dipenjara karena tanda tangan petisi. Siapa sebenarnya yang layak diadili?" Ia tahu betul, momentum harus dijaga. Jika publik lupa, semua pengorbanan akan sia-sia. Artikel itu tayang di Suara Independen dan dibagikan oleh beberapa akun aktivis nasional. Dalam waktu 2 hari, lebih dari 100.000 pembaca mengaksesnya. Tagar baru muncul, "Bebaskan Yanto, Rengganis melawan." Di sisi lain kota, Hendra mengamati semua ini dengan gelisah. Ia mulai merasa bahwa tekanan media nasional akan menjadi bumerang. Ia memanggil orang kepercayaannya, Teguh, dan berkata, "Sudah saatnya kita main lebih keras. Jangan cuma tahan satu, bikin semua takut." Teguh mengangguk. Dalam waktu 48 jam, 3 warga lain yang aktif menyebar petisi juga mendapat panggilan polisi. Ada yang rumahnya digerebek malam hari, ada yang didatangi aparat berpakaian sipil. Namun kali ini, Ratna dan tim sudah siap. Dengan bantuan Elsa dan 2 LSM lain, mereka membentuk tim advokasi masyarakat Rengganis, Tamar, dan mulai menyiarkan semua proses intimidasi ke publik secara real-time. Salah satu video, rekaman seorang warga yang diintimidasi aparat sambil menangis, viral di TikTok dan Twitter. Lebih dari 1,5 juta tayangan dalam 2 hari. Di Jakarta, sorotan mulai mengarah ke pusat. Salah satu anggota DPR RI dari Komisi 3, Rudy Halim, mengangkat kasus Rengganis dalam rapat dengar pendapat. Ia menyebut adanya indikasi pelemahan masyarakat sipil oleh penguasa daerah yang diduga melakukan pemalsuan dokumen negara. Ini membuat Kementerian Dalam Negeri mulai bergerak, tapi bukan menindak Hendra. Mereka justru mengutus perwakilan untuk meneliti situasi, tanpa menyebut penyelidikan terhadap Bupati. Ratna frustrasi, tapi tidak menyerah. Ia berdiri di depan mikrofon dalam konferensi pers terbaru Tamar. Hari ini, seorang warga biasa, Yanto Prayoga, dipenjara karena menjalankan haknya sebagai warga negara. Jika negara tidak bisa melindungi Yanto, maka rakyat harus berdiri bersamanya. Kami tidak akan diam. Kami akan lawan. Dan kami tidak sendiri. Tepuk tangan membahana. Media mulai menjadikan Ratna sebagai simbol perlawanan sipil. Tapi ia tahu, semakin tinggi sorotan, semakin besar risiko. Sore itu, di sebuah kafe kecil, Ratna, Jamal, dan Elsa duduk bertiga. Jamal membuka laptopnya dan memperlihatkan bocoran dari Dimas. "Aku punya jadwal lengkap pertemuan antar elit partai dengan Hendra minggu depan. Di dalamnya ada bukti bahwa partai sedang mengatur strategi untuk mempertahankan Hendra sampai pemilu berikutnya." Elsa membeku sesaat. Kalau itu benar, ini bukan cuma soal ijazah. Ini soal jaringan kekuasaan nasional. Ratna mengangguk pelan. Dan kita baru mulai. Dimas Aditya duduk termenung di ruang kerjanya yang sempit di kantor KPU Kota Rengganis. Di mejanya, ada sebuah map berwarna krem yang sudah berbulan-bulan ia sembunyikan di bagian bawah laci terdalam. Map itu berisi salinan asli dokumen pendaftaran Bupati Hendra Wibowo, tanpa legalisir resmi dari instansi pendidikan manapun. Di layar monitornya, berita terbaru tentang penangkapan Yanto sedang diputar. Dimas mematikan suara, tapi tetap menatap wajah Yanto yang pucat saat diborgol. Tiba-tiba rasa mual menyerang dadanya. Sudah berminggu-minggu dia berada dalam dilema. Ia tahu persis dokumen Hendra bermasalah. Ia juga tahu betapa berisikonya membuka suara. Tapi melihat warga ditangkap karena mencoba mencari kebenaran, membuatnya merasa lebih bersalah dari sebelumnya. Apa gunanya kerja di sistem kalau kita malah membiarkan kebusukan merajalela? Bisik hatinya. Dimas keluar kantor menjelang maghrib. Langit Rengganis mulai berwarna jingga, dan udara dingin mulai menyusup. Ia mengenakan hoodie gelap dan menutupi wajahnya dengan masker. Tujuannya malam ini bukan pulang. Ia telah menghubungi Jamal Prasetyo melalui nomor anonim 2 hari sebelumnya, menggunakan aplikasi pengacak sinyal. Mereka sepakat untuk bertemu secara rahasia.
Lokasi, gudang tua bekas percetakan, tak jauh dari pasar lama. Saat Dimas tiba, Jamal sudah menunggunya di dalam. Ia sendiri, hanya membawa tas ransel dan senter. "Terima kasih sudah datang," kata Jamal pelan. Dimas mengangguk. Ia menatap sekitar dengan cemas sebelum akhirnya duduk di atas peti kayu bekas. "Jangan sebut namaku dalam laporan manapun," kata Dimas tegas. "Aku janji, identitasmu aman bersamaku," jawab Jamal sambil membuka laptop dan voice recorder. Dimas membuka map, mengeluarkan 4 lembar fotokopi dokumen asli pendaftaran Hendra saat mencalonkan diri. Ia menunjuk satu bagian. "Lihat ini. Di sini, seharusnya ada stempel legalisasi ijazah dari Universitas Surya Bangsa. Tapi kosong. Yang ini, malah dicap oleh Sekolah Tinggi Teknologi Nusa Pertiwi, yang tidak ada hubungannya." Jamal memindai cepat dokumen itu dan membandingkannya dengan file yang ia punya dari sumber lain. Perbedaannya jelas. Data pendidikan Hendra penuh kejanggalan. Bahkan, salah satu tanda tangan rektor tidak sama dengan yang tercantum dalam SK asli dari kampus. "Ini bisa jadi bukti kunci," ujar Jamal pelan. Dimas mengangguk, tapi wajahnya tetap cemas. "Aku tahu, setelah ini hidupku nggak akan pernah sama. Tapi, aku juga nggak bisa diam lagi. Apalagi setelah Yanto." Beberapa tahun lalu, Dimas adalah mahasiswa hukum idealis. Ia bergabung dengan KPU karena ingin membenahi sistem dari dalam. Tapi dunia nyata tak semudah teori di kelas. Setiap kali ia mempertanyakan kejanggalan, ia ditegur. Beberapa seniornya bahkan terang-terangan menyuruhnya tutup mata demi karir. Kini, ia sadar diam itu bentuk kolusi. Setelah pertemuan rahasia malam itu, Jamal langsung mengamankan dokumen ke dalam 2 USB terenkripsi. Satu ia simpan, satu dikirim ke cloud server luar negeri milik rekan sesama jurnalis investigasi. Ia menulis catatan. Sumber adalah pegawai KPU aktif. Identitas dirahasiakan demi keselamatan. Dokumen ini adalah bukti bahwa Hendra Wibowo melampirkan ijazah yang tidak sah saat pendaftaran kepala daerah. Keesokan harinya, Ratna mendatangi kantor lebih bersama Elsa. "Saya ingin Yanto tahu, bantuan sedang datang," kata Ratna sambil menyerahkan transkrip dokumen yang telah disusun ulang oleh Jamal. Elsa membaca cepat. "Kalau ini kita masukkan ke Mahkamah Etik atau ke PT UN, Hendra bisa dibekukan sementara." Tapi Ratna tidak buru-buru. "Aku ingin ini diumumkan di media dulu, biar warga tahu siapa sebenarnya pembohong itu." Sementara itu, Dimas terus menjalani hari-harinya seperti biasa, dengan ketakutan. Ia menghapus semua jejak komunikasi dengan Jamal. Ia tidak lagi membawa ponsel utama saat bekerja. Ia menyembunyikan SIM card rahasia di dalam kaos kaki. Setiap malam ia memeriksa jendela, takut ada orang mengikutinya. Tapi satu hal membuatnya kuat, kesadaran bahwa diam tidak lagi jadi pilihan. 3 hari kemudian, Jamal menerbitkan artikel berjudul "Bukti Autentik, Ijazah Bupati Rengganis Tidak Sah Secara Administratif." Dalam artikel itu, disebutkan secara eksplisit bahwa dokumen pendaftaran Hendra menunjukkan indikasi manipulasi, dengan bukti visual, disensor sebagian, dan analisis dari pakar dokumen hukum pendidikan. Artikel itu meledak, disebarkan ulang oleh media nasional, dibahas di acara talk show politik, dibawa sebagai isu penting oleh organisasi anti korupsi. Tagar baru pun muncul. "Ijazah palsu Bupati. Demianto demi kebenaran." Hendra bereaksi cepat. Ia menyewa firma hukum ternama untuk mengancam balik media. Tapi kali ini, tekanan terlalu besar untuk dibungkam. Bahkan beberapa anggota DPRD Rengganis mulai membuat pernyataan terbuka. "Kami meminta klarifikasi dari Bupati secara terbuka dalam waktu 5x24 jam." Di sisi lain, KPU Rengganis pun mulai disorot. Beberapa komisioner dipanggil ke Jakarta untuk menjelaskan soal dokumen Hendra. Dan di balik layar, desas-desus soal kemungkinan pemecatan Hendra pelan-pelan terdengar. Tapi bagi Dimas, semua ini baru permulaan. Dalam pesan anonim ke Jamal, ia menulis,
Kalau kalian benar-benar mau bersihkan kota ini, kalian belum lihat semua. Di dalam KPU, masih ada kotak Pandora lain. Dan aku siap buka, asal waktunya tepat. Hujan mengguyur kota Rengganis sejak pagi. Tapi bagi Jamal Prasetyo, hari itu adalah titik terang yang telah lama ia nantikan. Setelah berbulan-bulan menyelidiki, menelusuri dokumen, mengamankan informasi dari dalam sistem, dan menahan tekanan dari berbagai pihak, pagi ini, sebuah surel dari Universitas Surya Bangsa mendarat di kotak masuknya. Subjeknya sederhana, verifikasi legalitas ijazah atas nama Hendra Wibowo. Jamal menatap layar dengan jantung berdebar. Ia membuka lampiran PDF berkop surat resmi. Isinya, setelah melakukan pencocokan arsip dan data akademik Universitas Surya Bangsa dari tahun 1990 hingga 2000, kami menyatakan bahwa nama Hendra Wibowo tidak pernah terdaftar sebagai mahasiswa aktif ataupun alumni dari Universitas Surya Bangsa. Stempel basah rektor dan tanda tangan dekan terlihat jelas di bawah pernyataan itu. Tak ada lagi ruang keraguan. Ijazah Bupati Rengganis resmi dinyatakan palsu. Siang itu, Jamal langsung bertemu dengan Ratna dan pengacara lebih, Elsa Marbun, di kantor Suara Independen. Mereka duduk melingkar di ruang redaksi yang tertutup rapat. Ini momen krusial, ujar Elsa. Surat ini bisa kita bawa ke Kejaksaan Negeri Rengganis untuk permohonan penyelidikan pidana. Ratna mengangguk. Tapi kita harus siap. Mereka pasti akan menolak di awal. Jamal menyelipkan flash disk berisi surat itu ke dalam map tebal bertuliskan barang bukti dugaan pemalsuan dokumen negara atas nama Hendra Wibowo. Sore harinya, mereka bertiga berdiri di depan gedung Kejaksaan Negeri Rengganis. Wartawan sudah berkumpul. Ini adalah momen publik, sebuah pertaruhan yang tak bisa ditarik mundur. Ratna melangkah ke mikrofon. Hari ini kami datang membawa bukti otentik dari lembaga pendidikan yang namanya dicatut oleh Bupati Rengganis. Bukti bahwa ijazah yang digunakan untuk mendaftar sebagai calon kepala daerah adalah tidak sah. Kami tidak datang dengan asumsi. Kami datang dengan dokumen resmi. Sorak-sorai warga mengiringi. Beberapa relawan memegang poster bertuliskan, "Hukum jangan buta, lihat fakta. Palsu harus turun." Setelah memberikan laporan resmi, mereka memasuki gedung kejaksaan untuk bertemu dengan Kasipidum dan tim jaksa penelaah berkas. 2 hari kemudian, kejutan datang. Sudah berminggu-minggu dia berada dalam dilema. Ia tahu persis dokumen Hendra bermasalah. Ia juga tahu betapa berisikonya membuka suara. Tapi melihat warga ditangkap karena mencoba mencari kebenaran, membuatnya merasa lebih bersalah dari sebelumnya. Apa gunanya kerja di sistem kalau kita malah membiarkan kebusukan merajalela? Bisik hatinya. Dimas keluar kantor menjelang maghrib. Langit Rengganis mulai berwarna jingga, dan udara dingin mulai menyusup. Ia mengenakan hoodie gelap dan menutupi wajahnya dengan masker. Tujuannya malam ini bukan pulang. Ia telah menghubungi Jamal Prasetyo melalui nomor anonim 2 hari sebelumnya, menggunakan aplikasi pengacak sinyal. Mereka sepakat untuk bertemu secara rahasia. Lokasi, gudang tua bekas percetakan, tak jauh dari pasar lama. Saat Dimas tiba, Jamal sudah menunggunya di dalam. Ia sendiri, hanya membawa tas ransel dan senter. "Terima kasih sudah datang," kata Jamal pelan. Dimas mengangguk. Ia menatap sekitar dengan cemas sebelum akhirnya duduk di atas peti kayu bekas. "Jangan sebut namaku dalam laporan manapun," kata Dimas tegas. "Aku janji, identitasmu aman bersamaku," jawab Jamal sambil membuka laptop dan voice recorder. Dimas membuka map, mengeluarkan 4 lembar fotokopi dokumen asli pendaftaran Hendra saat mencalonkan diri. Ia menunjuk satu bagian. "Lihat ini. Di sini, seharusnya ada stempel legalisasi ijazah dari Universitas Surya Bangsa. Tapi kosong. Yang ini, malah dicap oleh Sekolah Tinggi Teknologi Nusa Pertiwi, yang tidak ada hubungannya." Jamal memindai cepat dokumen itu dan membandingkannya dengan file yang ia punya dari sumber lain. Perbedaannya jelas. Data pendidikan Hendra penuh kejanggalan. Bahkan,
Salah satu tanda tangan rektor tidak sama dengan yang tercantum dalam SK asli dari kampus. Ini bisa jadi bukti kunci, ujar Jamal pelan. Dimas mengangguk, tapi wajahnya tetap cemas. Aku tahu, setelah ini hidupku nggak akan pernah sama. Tapi, aku juga nggak bisa diam lagi. Apalagi setelah Yanto. Beberapa tahun lalu, Dimas adalah mahasiswa hukum idealis. Ia bergabung dengan KPU karena ingin membenahi sistem dari dalam. Tapi dunia nyata tak semudah teori di kelas. Setiap kali ia mempertanyakan kejanggalan, ia ditegur. Beberapa seniornya bahkan terang-terangan menyuruhnya tutup mata demi karir. Kini, ia sadar, diam itu bentuk kolusi. Setelah pertemuan rahasia malam itu, Jamal langsung mengamankan dokumen ke dalam 2 USB terenkripsi. Satu ia simpan, satu dikirim ke cloud server luar negeri milik rekan sesama jurnalis investigasi. Ia menulis catatan. Sumber adalah pegawai KPU aktif. Identitas dirahasiakan demi keselamatan. Dokumen ini adalah bukti bahwa Hendra Wibowo melampirkan ijazah yang tidak sah saat pendaftaran kepala daerah. Keesokan harinya, Ratna mendatangi kantor lebih bersama Elsa. Saya ingin Yanto tahu, bantuan sedang datang, kata Ratna sambil menyerahkan transkrip dokumen yang telah disusun ulang oleh Jamal. Elsa membaca cepat. Kalau ini kita masukkan ke Mahkamah Etik atau ke PT UN, Hendra bisa dibekukan sementara. Tapi Ratna tidak buru-buru. Aku ingin ini diumumkan di media dulu. Biar warga tahu siapa sebenarnya pembohong itu. Sementara itu, Dimas terus menjalani hari-harinya seperti biasa, dengan ketakutan. Ia menghapus semua jejak komunikasi dengan Jamal. Ia tidak lagi membawa ponsel utama saat bekerja. Ia menyembunyikan SIM card rahasia di dalam kaos kaki. Setiap malam ia memeriksa jendela, takut ada orang mengikutinya. Tapi satu hal membuatnya kuat, kesadaran bahwa diam tidak lagi jadi pilihan. 3 hari kemudian, Jamal menerbitkan artikel berjudul Bukti Autentik. Ijazah Bupati Rengganis tidak sah secara administratif. Dalam artikel itu, disebutkan secara eksplisit bahwa dokumen pendaftaran Hendra menunjukkan indikasi manipulasi, dengan bukti visual, disensor sebagian, dan analisis dari pakar dokumen hukum pendidikan. Artikel itu meledak, disebarkan ulang oleh media nasional, dibahas di acara talk show politik, dibawa sebagai isu penting oleh organisasi anti korupsi. Tagar baru pun muncul. Ijazah palsu Bupati. Demianto demi kebenaran. Hendra bereaksi cepat. Ia menyewa firma hukum ternama untuk mengancam balik media. Tapi kali ini, tekanan terlalu besar untuk dibungkam. Bahkan beberapa anggota DPRD Rengganis mulai membuat pernyataan terbuka. Kami meminta klarifikasi dari Bupati secara terbuka dalam waktu 5x 24 jam. Di sisi lain, KPU Rengganis pun mulai disorot. Beberapa komisioner dipanggil ke Jakarta untuk menjelaskan soal dokumen Hendra. Dan di balik layar, desas-desus soal kemungkinan pemecatan Hendra pelan-pelan terdengar. Tapi bagi Dimas, semua ini baru permulaan. Dalam pesan anonim ke Jamal, ia menulis, "Kalau kalian benar-benar mau bersihkan kota ini, kalian belum lihat semua. Di dalam KPU, masih ada kotak Pandora lain. Dan aku siap buka, asal waktunya tepat." Hujan mengguyur kota Rengganis sejak pagi. Tapi bagi Jamal Prasetyo, hari itu adalah titik terang yang telah lama ia nantikan. Setelah berbulan-bulan menyelidiki, menelusuri dokumen, mengamankan informasi dari dalam sistem, dan menahan tekanan dari berbagai pihak, pagi ini, sebuah surel dari Universitas Surya Bangsa mendarat di kotak masuknya. Subjeknya sederhana, verifikasi legalitas ijazah atas nama Hendra Wibowo. Jamal menatap layar dengan jantung berdebar. Ia membuka lampiran PDF berkop surat resmi. Isinya, setelah melakukan pencocokan arsip dan data akademik Universitas Surya Bangsa dari tahun 1990 hingga 2000, kami menyatakan bahwa nama Hendra Wibowo tidak pernah terdaftar sebagai mahasiswa aktif ataupun alumni dari Universitas Surya Bangsa. Stempel basah rektor dan tanda tangan dekan terlihat jelas di bawah pernyataan itu.
Tak ada lagi ruang keraguan. Ijazah Bupati Rengganis resmi dinyatakan palsu. Siang itu, Jamal langsung bertemu dengan Ratna dan pengacara lebih, Elsa Marbun, di kantor Suara Independen. Mereka duduk melingkar di ruang redaksi yang tertutup rapat. "Ini momen krusial," ujar Elsa. "Surat ini bisa kita bawa ke Kejaksaan Negeri Rengganis untuk permohonan penyelidikan pidana." Ratna mengangguk. "Tapi kita harus siap. Mereka pasti akan menolak di awal." Jamal menyelipkan flash disk berisi surat itu ke dalam map tebal bertuliskan, "Barang bukti dugaan pemalsuan dokumen negara atas nama Hendra Wibowo." Sore harinya, mereka bertiga berdiri di depan gedung Kejaksaan Negeri Rengganis. Wartawan sudah berkumpul. Ini adalah momen publik, sebuah pertaruhan yang tak bisa ditarik mundur. Ratna melangkah ke mikrofon. "Hari ini kami datang membawa bukti otentik dari lembaga pendidikan yang namanya dicatut oleh Bupati Rengganis. Bukti bahwa ijazah yang digunakan untuk mendaftar sebagai calon kepala daerah adalah tidak sah. Kami tidak datang dengan asumsi. Kami datang dengan dokumen resmi." Sorak-sorai warga mengiringi. Beberapa relawan memegang poster bertuliskan, "Hukum jangan buta, lihat fakta. Palsu harus turun." Setelah memberikan laporan resmi, mereka memasuki gedung kejaksaan untuk bertemu dengan Kasipidum dan tim jaksa penelaah berkas. 2 hari kemudian, kejutan datang. Di tangannya, ia membawa 2 flash disk berisi dokumen penting, termasuk hasil investigasi data dari KPU, rekaman suara tekanan internal, dan bukti pernyataan resmi dari Universitas Surya Bangsa yang menyatakan ijazah Hendra palsu. "Kalau media lokal sudah dibungkam, kita harus bawa ke panggung yang lebih besar," ujar Jamal saat menyerahkan materi itu ke pemimpin redaksi. 3 hari kemudian, publik Indonesia dikejutkan oleh sebuah laporan mendalam di halaman depan media Nusantara edisi cetak dan digital. Ijazah palsu, kekuasaan nyata, kisah gelap di balik kursi Bupati Rengganis. Laporan itu membuka segalanya. Bukti pemalsuan ijazah, tekanan terhadap Dimas di KPU, penangkapan aktivis Ratna Sari, penolakan jaksa meski bukti valid, intervensi elit politik pusat. Dalam waktu kurang dari 12 jam, artikel itu dibaca lebih dari 7 juta kali. Media internasional mulai mengutip. Tagar ijazah gate, bebaskan Ratna, dan Hendra turun jadi trending topik nasional. Kantor Pemkab Rengganis dikepung wartawan. Pejabat-pejabat setempat mulai menghindar dari wawancara. Para ASN gelisah. Beberapa bahkan mulai membocorkan data internal ke media secara anonim. Salah satu email yang diterima redaksi media Nusantara menyertakan foto dokumen musyawarah partai pengusung Hendra yang mengakui ijazah itu bermasalah tapi tetap mendukung pencalonan demi kestabilan politik. Di dalam tahanan, Ratna diberi koran oleh salah satu sipir yang diam-diam mendukung perjuangannya. Ia membaca pelan artikel investigasi itu, lalu menatap keluar jeruji besi. "Akhirnya," bisiknya, "akhirnya suara kita terdengar." Sementara itu, di Jakarta, Komisi Yudisial dan Ombudsman membuka penyelidikan atas kinerja Kejaksaan Negeri Rengganis yang dianggap melanggar prinsip profesionalitas. Mereka memanggil kepala Kejari dan meminta klarifikasi soal penolakan laporan rakyat. Tekanan juga datang dari DPR. Seorang anggota Komisi Hukum dari partai oposisi menyatakan, jika benar kejaksaan menolak laporan berdasarkan bukti otentik dari lembaga pendidikan, maka ada unsur pembiaran kejahatan. Ini bukan hanya kasus di Rengganis. Ini sudah jadi isu nasional. Pihak Hendra tak tinggal diam. Ia langsung menggelar konferensi pers dadakan, dengan latar belakang mewah dan para pendukung yang tampak diatur. "Saya menyatakan, semua tuduhan itu fitnah dan bagian dari upaya menjatuhkan saya secara politik. Ijazah saya sah. Saya punya salinan legalisasi notaril dan terjemahan tersumpah." Namun, saat ditanya apakah bisa memperlihatkan surat asli dari kampus, Hendra menghindar. "Saya tidak bisa menampilkan dokumen itu ke publik karena alasan keamanan," jawabnya singkat. Masyarakat tidak puas. Demonstrasi pecah di beberapa titik kota besar. Di Rengganis, ribuan warga kembali turun ke jalan. Kali ini bukan hanya aktivis,
tapi juga guru, pelajar, pedagang, bahkan pensiunan. Mereka hanya menuntut satu hal: bebaskan Ratna, copot Hendra, tegakkan hukum. Sementara itu, Jamal mempersiapkan bagian kedua dari laporannya. Kali ini lebih dalam. Riwayat Partai Hendra. Peran mafia pendidikan yang menyediakan ijazah palsu. Jaringan bisnis Hendra di balik pembangunan fiktif. Namun ia mendapat pesan ancaman. Berhenti. Ini bukan urusan wartawan kecil. Atau keluargamu ikut kena. Jamal hanya tersenyum pahit. Ia sudah lama tahu bahwa membongkar kebenaran tak pernah gratis. Tapi ia juga tahu satu hal. Ia tidak sendiri lagi. Dimas, yang selama ini dalam bayang-bayang, akhirnya muncul di hadapan tim investigasi nasional secara tertutup. Ia memberikan kesaksian lengkap di bawah perlindungan lebih. Saya tidak ingin anak-anak saya nanti tumbuh dalam sistem yang mengajarkan bahwa pemalsuan bisa dilindungi hukum. Malam hari, di layar kaca nasional, muncul dialog terbuka antara pakar hukum, jurnalis investigasi, dan mantan pejabat KPU Pusat. Moderator bertanya, jika semua bukti sudah terbuka, mengapa hukum tetap diam? Seorang mantan hakim agung menjawab, karena hukum tidak buta. Hukum tahu siapa yang memberi makan. Malam itu, sebuah rapat terbatas digelar di lantai tertinggi sebuah hotel bintang 5 di Jakarta. Lampu ruangan diredupkan, dan hanya suara lembaran dokumen dibuka yang terdengar sebelum seorang pria tua bersuara. Berapa lama lagi kalian bisa tahan serangan publik itu? Ia adalah Dewan Pembina Partai Nasional Mandiri, PNM, partai besar yang mengusung Hendra Wibowo dalam 2 periode jabatan sebagai Bupati Rengganis. Kalau Hendra jatuh, efeknya bisa ke jaringan kita yang lain. Dan kita semua tahu, siapa yang bantu distribusi dana logistik waktu kampanye nasional tahun 2019. Semua kepala di ruangan itu mengangguk perlahan. Ya, itulah rahasia sebenarnya. Hendra Wibowo bukan sekadar bupati. Ia adalah tulang punggung logistik di masa kelam pemilu nasional. Tahun 2019, ketika partai-partai besar bertarung sengit dan kampanye menelan biaya besar, Hendra lah yang menyuplai dana gelap dan distribusi sembako lewat program bantuan daerah. Ia menyulap anggaran pembangunan desa menjadi aliran dukungan politik. Sebagai gantinya, ketika masa pemilu selesai dan kursi berhasil diduduki, partai memberinya perlindungan penuh. Ijazah palsunya, mereka tutup mata. Kini ketika skandal meledak, pertanyaan bukan lagi, apakah Hendra salah? Tapi, seberapa jauh partai siap mempertahankannya dan membayar harga? Sementara itu di Rengganis, kantor partai cabang lokal kebingungan. Beberapa kader junior mulai bicara terbuka. Kami tidak bisa terus membela pemalsuan. Masyarakat sudah tidak percaya lagi. Namun, petinggi partai dari pusat datang dan menegaskan, siapapun yang membocorkan data atau bicara ke media akan dicoret dari daftar pencalonan legislatif tahun depan. Di sisi lain, Ratna Sari masih mendekam dalam tahanan. Tapi pengacara dari Lebih berhasil mendapat jadwal pra-peradilan minggu depan. Tekanan dari masyarakat terus membesar. Di media sosial, video wawancara pendek Ratna yang direkam sebelum penangkapannya mulai viral. Saya hanya ingin pejabat yang memimpin punya integritas. Apakah itu terlalu banyak untuk diminta? Dimas Aditya, kini sudah menyandang status saksi kunci yang dilindungi. Ia dipindahkan ke lokasi aman oleh lembaga bantuan hukum. Namun, hidupnya berubah total. Ia kehilangan pekerjaannya di KPU, diintimidasi tetangga, bahkan dikhianati teman sendiri. Tapi dalam hatinya, ia tahu, lebih baik kehilangan kenyamanan daripada membiarkan kebusukan terus hidup. Jamal Prasetyo melanjutkan investigasinya. Ia berhasil mendapatkan rekaman dari mantan bendahara kampanye partai PNM cabang Rengganis. Dalam rekaman itu terdengar jelas, Hendra itu dulu malaikat bagi mereka. Siapa lagi yang berani korbankan anggaran pembangunan buat mesin partai? Dia pegang semua, truk, beras, uang tunai, bahkan kotak suara. Rekaman itu ditayangkan di kanal media Nusantara versi dokumenter. Publik murka, tapi sebagian juga mulai menyadari
Masalahnya bukan hanya Hendra, sistemnya yang busuk. Di Jakarta, para elit panik. Beberapa anggota koalisi mulai mendesak partai PNM untuk melepaskan Hendra demi menyelamatkan citra nasional. Tapi Ketua Umum PNM, seorang politikus senior bernama Rizal Fatur Rahman, memberi jawaban keras. Kami tidak akan buang kader yang pernah berjasa. Kami tidak melupakan loyalitas. Jawaban itu terekam kamera dan ditayangkan secara nasional. Rakyat menggeleng. Jadi kalian bela dia, bukan karena dia benar, tapi karena pernah bantu kalian. Sore harinya, sebuah video bocor tersebar di media sosial. Dalam video itu, terlihat Hendra bersama para elit partai sedang merayakan kemenangan pasca pemilu 2019. Terdengar tawa mereka. Terdengar janji-janji. Jabatanmu aman, Hen. Kita yang urus belakang layar. Video itu ditonton jutaan kali. Semua jadi jelas. Di Rengganis, demo besar kembali meledak. Kali ini warga membawa karangan bunga dengan tulisan, "Terima kasih atas pemalsuanmu. Kami jadi tahu wajah asli kekuasaan. Balas budi bukan alasan lindungi penipu. Kami tak butuh bupati, kami butuh pemimpin." Di akhir bab, sebuah keputusan diam-diam diambil oleh elit pusat. Hendra harus disingkirkan, tapi secara halus. Tanpa proses hukum, tanpa sidang, tanpa pengakuan kesalahan. Hanya penghilangan perlahan. Disingkirkan, bukan diadili. Hendra menerima telepon singkat. "Besok, kamu cuti panjang. Alasan kesehatan. Mundur dari sorotan. Sisanya, kami bereskan." Ia menatap layar ponsel, lalu duduk di kursi kerjanya. Jadi ini, akhirnya. Gedung Pengadilan Negeri Rengganis dipadati massa sejak pukul 6 pagi. Jalan utama ditutup, tenda darurat dipasang untuk menampung warga yang datang dari desa-desa sekitar. Spanduk terbentang di pagar pengadilan bertuliskan, "Keadilan untuk Ratna, hukum untuk Hendra." Untuk pertama kalinya dalam sejarah kota kecil itu, sidang pra-peradilan menjadi tontonan publik berskala nasional. Media nasional dan internasional hadir. Live streaming dilakukan oleh berbagai platform. Semua menunggu, akankah hukum berpihak pada rakyat atau tunduk pada kekuasaan? Ratna Sari, yang selama hampir 3 minggu dikurung dengan tuduhan menyebarkan hoaks, kini duduk di kursi penggugat. Ia mengenakan kemeja putih polos dan jilbab abu-abu. Wajahnya tenang, tapi tatapannya tajam. Di sisi berlawanan, duduk jaksa penuntut dan tim kuasa hukum dari institusi negara yang sebelumnya menolak laporan pemalsuan ijazah Hendra. Mereka tampak percaya diri, membawa tumpukan dokumen administratif, siap berdebat secara teknis. Namun mereka tidak tahu satu hal. Hari itu, Dimas Aditya akan bersaksi. Sidang dimulai dengan ketukan palu dari Hakim Ketua, Yulianto Supardi, yang dikenal bersih tapi pernah menerima mutasi karena bersikap terlalu keras terhadap intervensi kekuasaan. Sidang pra-peradilan nomor 28 KPID pra 2025 PN Rengganis. Ratna Sari sebagai pemohon terhadap Kejaksaan Negeri Rengganis sebagai termohon, dinyatakan dibuka untuk umum. Ruangan langsung hening. Kamera-kamera menyala. Kuasa hukum Ratna memulai dengan argumen pembuka. "Klien kami ditangkap tanpa proses penyelidikan yang memadai, tanpa alat bukti kuat, hanya berdasarkan opini bahwa dia menyebarkan hoaks." Padahal, yang ia suarakan adalah permintaan transparansi seorang pejabat publik. Ia kemudian menyerahkan bukti, petisi 10.000 tanda tangan, rekaman ancaman terhadap warga, surat resmi dari universitas yang menyatakan ijazah Hendra tidak pernah dikeluarkan. Jaksa membalas dengan pendekatan hukum formal. Ibu Ratna menyampaikan informasi ke publik tanpa verifikasi dari instansi resmi, sehingga menyesatkan. "Kami bertindak demi ketertiban umum." Namun publik tahu, mereka mencoba membungkam suara rakyat. Saat momen kunci tiba, pengacara Ratna memanggil Dimas Aditya sebagai saksi. Ruang sidang langsung berdebar. Dimas berjalan perlahan dari pintu belakang dengan pengawalan. Wajahnya tampak lebih kurus, tapi sorot matanya sudah tidak ragu. Ia disumpah, lalu duduk di kursi saksi,
menghadapi seluruh ruangan yang penuh orang. Hakim bertanya, "Apa saudara mengetahui adanya kejanggalan dalam proses administrasi Bupati Hendra Wibowo saat pencalonan?" Dimas mengangguk, kemudian menjawab tegas, "Saya yang menerima dan mengarsipkan berkas itu. Dokumen ijazah yang diserahkan tidak pernah melewati verifikasi sistem digital. Saat saya mencari dokumen backup, tidak ada. Tapi saya menemukan dokumen asli pendaftaran yang menunjukkan ijazah hanya fotokopi tanpa legalisasi sah." Pengacara Ratna bertanya, "Apa ada tekanan agar saudara diam?" "Ada. Dari atasan saya. Bahkan saya dipanggil oleh pejabat partai dan diancam akan dimutasi atau dipecat jika membuka suara." Ruangan bergemuruh. Jaksa berusaha menjegal. "Tapi saudara bukan auditor. Bagaimana bisa mengklaim ijazah itu palsu?" Dimas menjawab dengan kalimat yang mencengangkan, "Karena saya sendiri menghubungi Universitas Surya Bangsa, dan mereka menyatakan, secara resmi, bahwa ijazah atas nama Hendra Wibowo dengan nomor seri tersebut tidak pernah mereka keluarkan." Hakim Yulianto mencatat dengan seksama. Setelah saksi turun, pengacara Ratna mengakhiri, "Kami tak hanya membuktikan penangkapan klien kami cacat hukum, tapi juga bahwa ia adalah korban dari sistem yang melindungi pelanggar." Jaksa tidak mampu membantah bukti-bukti keras yang telah dipaparkan. Di luar gedung, ribuan warga menyaksikan lewat layar lebar. Tiap kata yang keluar dari Dimas disambut tepuk tangan. Setiap interupsi jaksa disambut siulan. Rakyat tahu, ini bukan sekadar sidang Ratna. Ini sidang moral atas keadilan yang selama ini dikhianati. Hakim meminta waktu 2 hari untuk membacakan putusan. Tapi atmosfer kota sudah berubah. Malam itu, di media sosial, sebuah video klip singkat berisi potongan kesaksian Dimas disebar jutaan kali. "Saya tidak ingin anak saya tumbuh di negara yang menghukum orang jujur." Di kediamannya yang mewah, Hendra menatap layar laptop yang menayangkan siaran ulang sidang. Wajahnya kaku. Istrinya mencoba bicara, tapi ia mengangkat tangan. "Diam dulu. Biarkan aku lihat seberapa jauh ini akan membakar kita." Hujan turun tipis di kota Rengganis pagi itu, membasahi trotoar di depan gedung pengadilan negeri. Tapi warga tetap berkumpul. Mereka berdiri sambil memegang spanduk, menunggu keputusan akhir Hakim Yulianto atas pra-peradilan Ratnasari. Tepat pukul 9, ruang sidang kembali penuh. Wartawan, aktivis, mahasiswa, bahkan pensiunan guru desa datang dari berbagai penjuru. Atmosfer penuh tegang. Hakim naik ke podium. Tanpa basa-basi panjang, ia mulai membaca putusan. Setelah menimbang seluruh bukti dan kesaksian, terutama terkait tindakan aparat penegak hukum yang tidak proporsional dan tidak sesuai asas praduga tak bersalah, ia berhenti sebentar. Ruangan hening. Pengadilan memutuskan penangkapan atas nama Ratnasari tidak sah secara hukum. Pemohon dibebaskan tanpa syarat. Ruangan langsung riuh. Tangis pecah. Pelukan terjadi. Wartawan sibuk melaporkan langsung. Ratna hanya menunduk, menahan air mata. Di luar gedung, warga bersorak, "Ratna bebas! Ratna bebas!" Tapi sorak itu tak berlangsung lama. Karena mereka tahu, ini baru satu kemenangan kecil. 1 jam kemudian, Ratna resmi dibebaskan. Ia langsung menemui warga dan menyampaikan pernyataan singkat. "Terima kasih untuk semua yang mendukung. Tapi ini bukan akhir perjuangan. Ini awal dari pertanyaan, kenapa pejabat yang salah masih duduk di kursi kekuasaan?" Sementara itu, Hendra Wibowo resmi mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Keputusan diumumkan oleh juru bicara Pemprov Jawa Barat, tanpa menyebut satu kata pun soal ijazah palsu. Tidak ada proses hukum, tidak ada pengadilan, tidak ada sanksi politik dari partainya. Hendra menghilang secara perlahan dari layar media. Tapi Jamal Prasetyo, yang masih terus menulis laporan investigatifnya, berhasil mendapatkan foto Hendra seminggu kemudian, sedang bermain golf di kawasan elit Puncak, bersama salah satu mantan menteri. Seperti biasa, tulis Jamal di kolom opini, ketika rakyat dipenjara karena suara, para penguasa beristirahat karena dosa. Dimas Aditya kini hidup di kota lain,
dengan identitas baru. Ia tidak lagi bekerja di KPU, tapi menjadi pengajar etika publik di sebuah LSM. Dalam sebuah wawancara podcast, ia berkata, "Saya tak berharap banyak dari negara, tapi saya percaya pada kekuatan warga yang tak diam." Meski Hendra tak dijatuhi sanksi hukum, kepercayaan publik pada partai yang menaunginya merosot tajam. Beberapa pengurus daerah mengundurkan diri. Citra partai di survei nasional turun 12% hanya dalam 2 minggu. Namun, mereka tetap bertahan, karena sistem belum berubah. 6 bulan berlalu, Ratna kembali mengajar di kampusnya. Ia juga membentuk sebuah lembaga baru bernama Inisiatif Rakyat Terbuka, tempat warga bisa melaporkan pelanggaran pejabat secara anonim. Warga Yanto, yang sempat ditangkap dengan tuduhan palsu, telah dibebaskan, tapi menderita trauma. Ia sekarang membuka warung kecil di halaman rumahnya. "Saya cuma mau hidup tenang, tapi saya akan tetap bantu kalau ada warga ditekan," katanya saat wawancara dengan Jamal. Dokumen asli ijazah palsu Hendra kini menjadi simbol. Disalin, difotokopi, dan dipajang di beberapa ruang komunitas warga. Tulisan di bawahnya, "Bukti tak cukup kalau hukum buta." Dan itulah akhir dari cerita kita kali ini. Setiap perjalanan pasti membawa pelajaran, dan semoga kisah tadi bisa memberi inspirasi atau hiburan buat kamu yang nonton. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, dan tentu saja subscribe biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru selanjutnya.